Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk mata kuliah toksikologi pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi terkait dengan teori paparan. Kita awali dari latar belakang bahwa aktivitas manusia berpotensi menimbulkan kontak dengan bahan kimia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi banyak sekali aktivitas manusia yang berpotensi kontak dengan bahan kimia. Contoh misalkan mengendarai kendaraan bermotor misalkan pada saat mengisi bensin, itu juga salah satu aktivitas yang kemudian kontak dengan bahan kimia. Kalian ketika akan berangkat ke kampus menggunakan parfum, kalau yang cowok menggunakan pomade misalkan atau minyak rambut, itu juga salah satu bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan yang kontak dengan bahan kimia gitu. Kemudian keberadaan bahan kimia ini berbahaya. Ada bahan-bahan kimia yang memang berbahaya di lingkungan. Contoh misalkan sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ini merupakan bahan-bahan kimia yang merupakan hasil dari emisi berbagai macam aktivitas manusia. Ada juga karbon monoksida yang merupakan bahan kimia utama hasil dari emisi kendaraan bermotor. Kemudian manusia secara sadar atau tidak memanfaatkan bahan kimia tersebut untuk kepentingan mereka. Jadi metana yang digunakan untuk menyalakan kompor ketika memasak itu, kemudian berbagai macam bahan-bahan yang digunakan untuk kendaraan bermotor, itu juga salah satu bahan-bahan kimia yang sebenarnya berdampak, tidak hanya berdampak positif tapi juga berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Kemudian misalkan kalian menggunakan pestisida di rumah untuk menghilangkan insektisida, misalkan untuk menghilangkan serangga yaitu nyamuk. Ini juga salah satu bentuk pemanfaatan bahan kimia yang sebenarnya itu juga berbahaya bagi tubuh manusia. Saat manusia kontak dengan bahan kimia tersebut disebut dengan terpajan bahan kimia berbahaya. Jadi misalkan kalian kontak dengan insektisida dengan berbagai macam mereknya, itu juga kalian sedang mengalami pajanan bahan kimia berbahaya. Apabila manusia terkena dampak dari pajanan bahan kimia tersebut, maka manusia sudah mengalami paparan. Jadi kalau kalian terkena dampak dari pajanan bahan kimia berbahaya tersebut, berarti kalian sudah mengalami paparan atau terpapar bahan kimia berbahaya. Apa pengertian dari paparan dan pajanan? Paparan adalah pengalaman yang didapat populasi atau organisme atau manusia akibat terkena atau terjadinya kontak dengan suatu faktor agen potensial yang berasal dari lingkungan. Dalam hal ini misalkan bahan kimia. Jadi kalau kalian terkena dan kontak dengan agen potensial yaitu bahan kimia yang berasal dari lingkungan, itu termasuk paparan. Kemudian pajanan adalah terjadinya kontak antara manusia dengan agen penyebab potensial itu. Paparan dapat diukur dari luar, jadi belum tentu sama dengan jumlah yang memasuki tubuh. Jadi biasanya ada istilah biomarker. Biomarker itu bagian tubuh manusia yang bisa menjadi parameter ketika kita terpapar oleh suatu bahan kimia. Misalkan kalian terpapar merkuri, maka biomarkernya salah satunya adalah darah. Darahnya diukur, kemudian dihitung jumlah merkuri yang masuk ke dalam tubuh ada berapa. Misalkan kalian terpapar cyanida, misalkan dalam contoh kasus pembunuhan kopi cyanida, yang diambil adalah darahnya, berapa jumlah cyanida yang masuk dalam darah tersebut. Kemudian pengukuran paparan dapat dilakukan secara kualitatif ataupun kuantitatif. Kualitatif bisa menggunakan wawancara, ya pastinya wawancara menggunakan instrumen, ditanya riwayat paparannya seperti apa, kapan terpapar lewat jalur apa, misalkan makanan kah, minuman kah, atau secara langsung kah. Secara kuantitatif berarti dengan pengujian biomarker tadi, diuji sampel darahnya, diuji sputumnya misalkan, diuji keringatnya, diuji kulitnya atau rambutnya, gitu, untuk menunjukkan apakah ada paparan bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh atau tidak. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengukuran, antara lain yaitu apa yang akan diukur. Jadi yang diukur apa? Misalkan tadi biomarkernya adalah darah, maka harus diambil darahnya. Kemudian di mana? Kalau darah berarti bisa mengambil dari akses manapun, biasanya diambil dari sumber vena. Kemudian berapa lama pengambilannya? Sekali, 2 kali, atau 3 kali?
ketelitian yang dikehendaki. Ini kalau ketelitian yang dikehendaki nanti berkaitan dengan instrumen juga. Instrumen yang digunakan itu apa, metodenya bagaimana, apakah harus diinkubasi terlebih dahulu atau tidak gitu. Jadi ada aspek-aspek yang harus diperhatikan ketika akan melakukan pengukuran paparan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian pajanan. Yang pertama, likelihood of exposure. Yang kedua, magnitude of exposure. Kemudian yang ketiga, route of exposure. Dan yang keempat, population exposed. Kita mulai dari yang pertama, likelihood of exposure. Likelihood of exposure itu adalah kemungkinan terpajan merujuk pada peluang terjadinya kontak antara substansi dan manusia atau reseptor lingkungan. Jadi apa namanya, setiap orang tadi seperti yang disampaikan di awal, setiap orang itu punya peluang yang sama untuk terpapar suatu bahan kimia. Nah, kemungkinan ini disebut sebagai likelihood of exposure. Untuk menentukan kemungkinannya adalah penting untuk mengidentifikasi jalan potensial terjadinya kontak dan jalur pajanannya, bisa lewat pencernaan, pernapasan, atau kulit. Jadi bagaimana untuk menentukan kemungkinannya, yaitu lewat jalur potensialnya. Misalkan terpapar merkuri biasanya lewatnya jalur apa? Biasanya lewat jalurnya adalah kulit, misalkan seperti itu. Terpapar nitrogen dioksid paling sering lewat jalur masuknya apa? Pernapasan gitu. Terpapar misalkan cyanida paling sering lewat jalur apa? Lewat jalur fekal oral, pencernaan gitu. Jadi tergantung jenis bahan kimianya apa, nanti berkaitan dengan kemungkinan jalur masuknya lewat mana. Yang kedua, magnitude of exposure. Ini merujuk pada level magnitude ya. Kalau kalian dengar kata magnitude, biasanya kalau terjadi gempa bumi, magnitude-nya berapa gitu. Ini pada levelnya, terkait dengan level, dosis, dan dari pajanan. Kemudian route of exposure, ini jalur masuknya teman-teman. Bisa lewat inhalasi atau pernapasan, pencernaan, kulit, dan injeksi. Kalau inhalasi, biasanya berarti bahan-bahan kimia yang sifatnya ringan, terbang gitu. Kemudian pencernaan biasanya tercampur dalam makanan atau minuman. Kalau kulit, contohnya tadi kayak merkuri, misalkan kalian bekerja di industri yang memang berpotensi menggunakan merkuri, contoh industri penambangan emas gitu. Kemudian injeksi, kalau injeksi berarti secara sengaja dimasukkan ke dalam tubuh. Pemakaian bahan pencemar terhadap manusia dilihat dari variasi rentang waktunya. Ada short term exposure, berarti apa namanya, pajanan yang berlangsung singkat ya, bisa dalam hitungan menit, detik, jam, dan hari. Kemudian ada yang long term exposure, itu dalam hitungan minggu, bulan, tahun, sampai kehidupan sehari-hari. Kemudian ada cumulative exposure, ini total exposure atau total paparan atau pajanan yang masuk ke dalam tubuh dalam periode waktu tertentu, misalkan dalam waktu 3 tahun, dalam waktu 10 tahun, atau yang lain. Biasanya ini kaitannya dengan penyakit-penyakit kronis gitu. PAK, penyakit akibat kerja gitu, itu kaitannya dengan total exposure yang diperoleh dari kegiatan pekerjaannya. Kemudian population expose, berapa banyak populasi yang terkena pajanan atau paparan. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu workplace exposure, berarti terpapar di tempat kerja. Kemudian consumer use, contoh kasusnya misalkan ini pada Jessica Mirna ya, jadi konsumen kopi kemudian terpapar oleh bahan kimia yang pada kasus ini disengaja. Kemudian environmentally mediated exposure, artinya terpapar karena melalui media lingkungan. Contoh misalkan kalian jalan-jalan ke Candi Gedung Songo, di sana memang banyak kandungan belerang. Ada yang misalkan sensitif dengan belerang, kemudian terpapar oleh belerang yang ada di Candi Gedung Songo, kemudian terjadi gangguan kesehatan. Ini namanya contoh kasus environmental mediated exposure. Jadi ada 3 pajanan yang kemungkinan terjadi lewat jalur industri ya, workplace exposure, consumer use, dan environmentally mediated exposure. Nah, kemudian juga ada hubungan antara dosis dan respon, hubungan antara dosis kerja, dan hubungan waktu kerja. Satu persatu akan saya jelaskan. Mulai dari hubungan dosis respon. Hubungan dosis respon menggambarkan suatu distribusi frekuensi individu yang memberikan respon pada rentang dosis tertentu. Jadi kalau misalkan kita terpapar oleh bahan kimia, maka berapa dosisnya begitu. Dan apa jenis bahan kimianya?
jenis bahan-bahan kimia tertentu yang memang punya kadar toksisitas yang tinggi ya, yang sangat tinggi, itu dengan dosis yang kecil itu bisa membunuh. Contohnya misalkan cyanida, kemudian arsen, itu beberapa contoh bahan kimia yang memang dalam jumlah sedikit itu bisa responnya bisa sampai kematian. Tapi contoh lain misalkan nitrogen dioksid. Nitrogen dioksid misalkan kita terpapar begitu ya, tidak kemudian responnya tidak langsung mati, tapi biasanya responnya itu long term exposure ya. Jadi dalam waktu yang lama, periode waktu yang lama baru menimbulkan dampak gitu. Sulfur dioksida pun sama, merkuri pun sama. Merkuri juga dalam waktu lama baru kemudian menimbulkan dampak. Misalkan 3 tahun, 5 tahun terpapar merkuri terus menerus baru kemudian ada respon yang timbul karena dosis dari bahan paparan atau pajanan jenis bahan kimia tertentu. Kemudian bila distribusi frekuensi tersebut dibuat kumulatif, maka akan diperoleh kurva berbentuk yang umumnya disebut kurva dosis persen responden. Jadi kalau misalkan kita terpapar bahan kimia dengan dosis yang sama dalam waktu tertentu, maka bisa digambarkan dalam bentuk kurva sampai nanti misalkan timbul gejalanya di tahun keberapa gitu, atau timbul responnya di tahun keberapa atau di hari keberapa, di bulan keberapa, bisa dibentuk dalam kurva. Kemudian hubungan dosis dan kerja. Kurva dosis kerja dapat juga ditinjau sebagai kurva dosis reaksi untuk suatu populasi dari satuan efektor. Setiap efektor akan bereaksi menurut hukum semua atau tak satu pun. Implikasinya adalah bahwa reaksi suatu efektor merupakan andil tertentu bagi efek keseluruhan. Kemudian hubungan waktu kerja, jika exposure suatu zat hanya terjadi satu kali, seperti umumnya pada keracunan akut, mula-mula efek akan naik tergantung pada laju absorpsinya, dan kemudian efek akan turun tergantung pada laju eliminasinya. Jadi untuk jenis-jenis bahan kimia, reaksi yang umum terjadi pada keracunan akibat bahan kimia, biasanya efek pertama akan langsung ketika terserap, kemudian akan langsung timbul efek. Tapi kemudian efeknya akan beberapa waktu kemudian akan turun karena mengalami eliminasi. Kemudian terdapat 3 cara menekan efek toksik. Yang pertama, memperkecil absorpsi. Jadi peluang masuknya bahan kimia ke dalam tubuhnya dikurangi. Kemudian meningkatkan eliminasi zat toksik dan memperkecil kepekaan objek biologis terhadap efek. Nah, ini kita berbicara mengenai jalur masuk. Jalur utamanya ketika bahan kimia akan masuk ke dalam tubuh ada beberapa jalur. Yang pertama, saluran pencernaan. Ini yang paling sering, teman-teman. Kalau saluran pencernaan biasanya nanti kaitannya dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seseorang. Kemudian gastrointestinal, kalau ini saluran pencernaan ya, jadi bisa menelan atau ingesti. Kemudian lewat saluran pernapasan atau paru-paru, inhalasi. Ini berarti beberapa bahan kimia yang memang sifatnya ringan sehingga bisa terbang dan terhirup masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian kulit atau topikal dan jalur parenteral selain saluran usus atau intestinal. Jalur masuk paparan yang bersumber dari industri umumnya melalui kulit atau terhirup. Ini yang paling sering, teman-teman. Jadi misalkan keracunan merkuri, kemudian keracunan nitrogen dioksid itu biasanya memang lewat kulit atau terhirup. Kemudian sedangkan terjadinya keracunan memang umumnya lewat ingesti atau tertelan atau lewat makanan itu. Seperti kasus-kasus keracunan yang sering terjadi di sekitar lingkungan kita. Biasanya memang ini kasusnya karena tertelan atau masuk lewat saluran pernapasan. Jangka waktunya terbagi menjadi 4, teman-teman, mulai dari akut, subakut, subkronis, sampai kronis. Akut, ini paparan kurang dari 24 jam sudah terjadi efek. Kalau kalian atau tidak sengaja masuk bahan kimia ke dalam tubuh kalian dan langsung timbul efek kurang dari 24 jam, ini namanya efeknya akut. Ini jalan masuknya lewat intraperitoneal, intravena, injeksi subkutan, intubasi oral, dan aplikasi kulit. Kemudian yang kedua subakut, ini pemaparannya berulang oleh suatu bahan kimia yang jangka waktunya kurang dari 1 bulan. Ini subakut. Kemudian subkronis, ini jangka waktunya 1-3 bulan, dan kronis jangka waktunya lebih dari 3 bulan sampai bertahun-tahun. Jadi ada 4 jangka waktu pemaparan, mulai dari akut dalam waktu 1 hari ya, kurang dari 1 hari, subakut kurang dari 1 bulan, subkronis 1-3 bulan, dan kronis lebih dari 3 bulan. Kemudian dinamika bahan toksik. Jadi bahan toksik itu seperti yang saya sampaikan, itu secara alami ada di lingkungan. Ada di lingkungan air, ada di lingkungan udara, ada di lingkungan tanah.
Di atmosfer itu banyak sekali bahan toksik yang ada di atmosfer, terutama nanti port entry-nya atau jalur masuknya nanti lewat saluran pernapasan atau saluran inhalasi. Contohnya misalkan nitrogen dioksid, belerang itu juga ada di atmosfer, sulfur atau belerang tadi ya, karbon monoksida, karbon dioksid, kemudian ada nitrat, nitrit itu juga salah satu bahan-bahan kimia yang memang kemudian ada di atmosfer. Masuk melalui saluran pernafasan, juga bisa melalui kulit atau secara tidak langsung melalui makanan karena nempel dalam makanan. Terjadi proses inversi atmosfer, jadi turunnya suhu atmosfer, pergerakan udara dan pengendapan polutan. Kemudian dalam air juga merupakan pelarut polutan. Jadi berbagai macam jenis polutan bisa larut dalam air. Contoh cyanida, contoh arsen, itu larut dalam air. Jadi kalau ada yang keracunan cyanida, biasanya tidak terlihat cyanidanya. Keracunan arsennya tidak terlihat karena memang bahan-bahan tersebut larut dalam air. Air juga merupakan medium untuk mempercepat reaksi kimia. Dinamika polutan dalam air dipengaruhi oleh yang pertama aliran pencampurannya, proses kimianya, dan suhu airnya. Suhu airnya juga bisa mempercepat proses reaksi kimia. Kalau suhunya hangat biasanya akan mempercepat proses pelarutan sehingga nanti bahan beracun yang dimasukkan ke dalam air akan cepat larut dan tidak terlihat oleh yang akan diberikan racun. Begitu. Kemudian dalam tanah polutan mengalami transformasi kimiawi oleh organisme. Contoh nitrogen. Nitrogen itu secara alami ada di dalam udara di atmosfer, tapi kemudian turun bersama hujan masuk ke dalam tanah. Dalam tanah kemudian bereaksi dengan organisme berubah menjadi nitrat. Nitrat ini kalau dikonsumsi langsung oleh manusia juga bisa berdampak negatif. Mengapa nitrat yang bisa memanfaatkan adalah tanaman, bukan manusia dan bukan hewan. Karena kalau dikonsumsi oleh manusia dan hewan, nitrat akan bersifat racun. Kemudian perjalanan bahan toksik dalam tubuh manusia, yang pertama absorpsi ya, diserap, kemudian didistribusikan, kemudian melalui sistem metabolisme tubuh, sampai kemudian diekskresikan keluar. Yang pertama absorpsi merupakan perpindahan toksikan dari luar organisme menuju ke aliran darah dari organisme. Jadi diserap, kemudian masuk ke dalam aliran darah, masuk ke dalam saluran kardiovaskular, masuk ke jantung, kemudian didistribusikan. Proses absorpsi toksikan dalam tubuh dapat melalui saluran pencernaan, tadi ya port entry-nya ada saluran pencernaan, ada saluran pernapasan, dan melalui kulit. Setelah diserap, kemudian didistribusikan. Siapa yang bertugas mendistribusikan? Yaitu darah. Setelah diserap, biasanya akan masuk ke dalam sistem kardiovaskuler, kemudian didistribusikan melalui protein plasma atau darah, kemudian masuk ke dalam liver dan ginjal, kemudian lemak, dan kemudian tulang. Jadi bagian-bagian tubuh inilah yang kemudian bertugas untuk mendistribusikan toksikan yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian setelah didistribusikan masuk ke dalam sistem metabolisme tubuh. Yang perlu diamati dalam sistem metabolisme adalah tingkat keracunannya atau toksisitasnya. Kemudian kualitas serta kuantitas kerusakan yang disebabkan oleh bahan toksik tersebut. Jadi biasanya bahan-bahan toksik tertentu identik untuk merusak sistem tertentu. Misalkan merkuri biasanya cenderungnya merusak sistem saraf. Kemudian timbal merusak sistem apa dan apa. Biasanya beberapa jenis bahan kimia punya sasaran sistem organisme yang dirusak apa. Biasanya beda-beda. Kemudian perhatikan beberapa faktor berikut, adanya bahan toksik, pemakaian bahan toksik, dan selektivitas bahan toksik. Yang terakhir adalah ekskresi. Jadi di hukum termodinamika juga dijelaskan seluruh bahan yang ada di dalam ini kemudian utuh habis tidak, tapi akan tetap menghasilkan yang namanya sisa atau ekskresi. Pun sama dengan bahan-bahan toksik. Setelah masuk ke dalam tubuh, diserap, kemudian didistribusikan, masuk ke dalam sistem metabolisme tubuh, kemudian tetap akan dihasilkan ekskresi sisa gitu. Nah, rutenya bisa lewat ginjal. Jadi ginjal merupakan organ penting untuk mengeluarkan racun. Mengapa kalau misalkan ginjalnya rusak? Ginjal kan ada dua ya, kalau rusak satu masih bisa berfungsi satu. Karena ginjal fungsinya sangat penting untuk menetralisir racun selain hati ya, liver itu. Beberapa toksikan diubah terlebih dahulu menjadi bahan larut dalam air sebelum dikeluarkan dari tubuh.
protein yang menjadi lintasan utama untuk beberapa senyawa tertentu, diantaranya liver dan sistem empedu. Ini adalah beberapa organ tubuh yang sangat berperan dalam ekskresi, yaitu ginjal, liver, dan sistem empedu. Nah, demikian teman-teman untuk teori paparan. Jadi ada beberapa hal paparan pajanan, kemudian jalur masuknya seperti apa, dan itu sudah dijelaskan. Setelah jalur masuknya tahu, kemudian prosesnya dalam tubuh seperti apa, mulai dari jalur masuk, didistribusikan, masuk ke dalam saluran metabolisme, dan kemudian dikeluarkan. Kemudian tadi waktunya dalam tubuh seperti apa, mulai dari akut, subakut, subkronis, sampai ke kronis. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa kalian pahami dan bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.